Firman Tuhan pada hari ini mengenai komunitas. Boleh bilang bersama saya komunitas. Ya, dalam 2 jam ke depan, ibu-ibu yang luar biasa, ya saya akan bicara 2 jam ke depan. Ya, enggak ya. Nah, 20 menit, 30 menit biasa kalau saya buat ibu yang luar biasa ya. Karena saya berusaha untuk secepat mungkin dan terarah mungkin. Amin. Amin ya. Oke. Dalam beberapa menit ke depan, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang kasih Tuhan, saya akan coba sharing tentang komunitas ya, karena komunitas ini sangatlah penting dalam kehidupan setiap kita hari ini ya. Kita udah banyak dengar manusia itu makhluk sosial ya, manusia nggak bisa sendiri. Kalau sendiri biasanya stres, percayalah ya, karena pada dasarnya Tuhan ciptakan kita tuh manusia sosial ya, harus berdiri bersama dengan orang-orang lain di sekelilingnya ya, ibu yang kasih Tuhan. Makanya bukan satu kebetulan kita menggambarkan manusia seperti domba ya. Ya, domba itu kalau di Alkitab Tuhan, firman Tuhan selalu bilang kawanan domba, sekelompok domba gitu ya. Karena domba ini berkelompok, ibu-ibu yang luar biasa ya. Domba ini berkelompok, dia nggak sendirian. Kalau domba ini sendirian, dia akan diincar sama pemangsa. Ya, karena pemangsa mengincar domba yang lagi sendirian. Bilang sama kanan kiri, jangan sendiri. Ya. Karena udah disurvei, ibu-ibu yang luar biasa, domba itu dimangsa waktu ketika lagi sendirian. Ya, jadi kalau lagi berkelompok itu nggak mungkin. Apalagi ada gembalanya, nggak mungkin ya ibu. Gembalanya akan membela domba-dombanya. Ya, itu sebabnya kita perlu banget nih yang komunitas. Ya, firman Tuhan ngegambarin kita manusia seperti domba. Saya percaya bukan satu kebetulan, ya. Karena domba itu berkawanan, berkelompok, ya. Dan dalam kawanan domba tersebut, ya, dibilang di surveinya itu, saya coba klik di Google ya, domba itu ternyata dalam satu kawanan dia tetap ada pemimpinnya loh. Ya, ada sang alfanya gitu. Jadi yang suka jalan di depan itu tetap ada domba yang pemimpin gitu ya. Ada domba yang ya, seringkali domba itu jalan itu nggak pernah bisa lurus gitu. Dia selalu mencong ke kanan, mencong ke kiri. Ya kalau bahasa Jawanya auban. Ya. Auban. Ya, jadi domba itu aduh susah banget diatur ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang susah diatur ya dulu ya. Semuanya di sini luar biasa baiknya ya. Karena domba itu nggak bisa jalan sendiri ya. Tadi saya udah bilang domba itu kan dimangsa kalau dia sendirian. Ya, dia akan jalan ke kanan dan ke kiri. Ya, akan mencong-mencong. Makanya butuh pemimpin, butuh gembala yang selalu mengarahkan. Amin, ibu-ibu saudara, ibu-ibu yang luar biasa. Ya, karena saya percaya kita semua di sini ada di tempat ini rindu kita menjadi segambar dan serupa seperti Kristus. Amin. Ya. Kita butuh komunitas untuk mengingatkan satu sama lain. Betul? Untuk menuju ke arah yang sana yang dibilang dewasa atau sempurna, segambar dan serupa seperti Kristus, itu bukan perjalanan yang pendek. Ibu-ibu yang luar biasa, betul? Itu satu perjalanan yang panjang. Makanya kalau kita butuh berjalan di jalan yang sangat panjang dan lama, tujuannya kayak jauh banget, kita butuh bersama-sama. Amin, ibu-ibu? Ya, bilang sama anak kirinya, bersama-sama pasti bisa. Oke? Ya. Makanya dari itu kita butuh komunitas yang kuat, bukan sekedar komunitas. Ya, bukan sekedar sekelompok orang yang berkumpul dan hahaha selesai ya, ibu saudara ya, ibu yang luar biasa, dan ya cuma sekedar ngumpul ya sayang banget karena kan buang waktu. Setuju kan ibu yang luar biasa ya? Karena kalau bisa komunitas itu saling membangun, nanti akan saya akan bagikan ibu yang luar biasa ya. Komunitas tempat dimana kita bisa menaruh segala yang kita alami dalam hidup ya. Oleh sebab itu kita butuh percaya satu sama lain ya. Mulai hari ini coba dalam komunitas itu mulai cari komunitas kecil di mana ibu yang luar biasa bisa percaya ya. Setiap ada yang terjadi dalam hidup ini kita bisa cerita
bisa ngobrol ya. Karena itu ternyata stress release ya, ibu-ibu yang luar biasa itu stress release ya. Saya kalau lagi kerja seharian nih, terus pulang, ya saya udah siap telinga saya dengerin istri saya ngomong, lumayan lah, sekitar sejam lebih gitu ya, ngomong terus kejadian dari pagi sampai sore sampai malam. Ya, iya curhat betul ya. Karena butuh, karena itu kan meringankan bebannya sendiri ya. Betul ya ibu-ibu ya? Iya, wajah-wajahnya kelihatan. Bilang jangan sendirian lagi oke ya. Kita baru masuk ayat ya. Baru masuk ayat Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya akan bahas dari ayat ini aja, ibu yang luar biasa. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama ya, karena dikit banget ya ayatnya ya. Oke, 1, 2, 3. Dan marilah supaya ayat 25, janganlah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi apa? Marilah dan semakin giat lakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Amin, ibu-ibu yang luar biasa. Saya coba highlight 2 poin aja pada sore malam hari ini ya. Yang pertama ayat 24 tadi saling memperhatikan. Ya, firman Tuhan bilang begini, dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya apa? Supaya kita bisa saling mendorong. Tapi ingat, pakai kasih. Ada orang mendorong nggak pakai kasih, jatuh. Gue bahaya. Coba bilang lagi sama akhirnya, kalau dorong pakai kasih, pelan-pelan ya, nanti jatuh. Kasihan kalau didorong nggak pakai kasih ya ibu ya. Oke? Dan marilah kita saling memperhatikan. Kenapa perlu memperhatikan? Karena sekali lagi terkadang ya memang sih ya Indonesia ini rindu banget keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sulit. Setuju ibu-ibu? Ya, oleh sebab itu firman Tuhan bilang begini, marilah kita saling memperhatikan. Memperhatikan tuh bicara tentang kepedulian, betul ya? Sekeliling kita peduli. Lihat kesulitan orang lain, kita peduli. Ya, kalau mungkin kita belum bisa memberi, paling nggak kita udah berdoa buat orang tersebut. Amin, ibu. Itu udah lebih dari cukup. Amin. Ya, itu sebabnya kita perlu belajar. Jangan cuek. Kadang ada kita kalau melihat kesusahan orang lain, ya kita cukup bersimpati ya. Simpati tahu ya, kayak aduh kasihannya dia ya, udah jatuh ketiban tangga, ketiban apa lagi ya? Udah jatuh ketiban tangga, pleset lagi ya kan, aduh kasihan banget ya. Simpati. Kalau cuma sebatas simpati, ibu-ibu ya, ya nggak akan ada hal yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut yang ngalamin masalah. Setuju? Tapi kalau mulai ke tahap berikutnya, ada empati. Empati ini mulai ada ditaruh dalam perasaan dan pikiran. Sebelum tidur, ya tuh kasihan. Tadi siang itu orang udah jatuh ketiban tangga, kepleset. Ya untung nggak sampai jatuh ke lubang lagi, gitu kan? Ya mulai dipikirin sampai empati. Cukup sampai empati ibu? Enggak, butuh aksi. Bilang sama anak kirinya butuh aksi. Setuju ya? Jadi simpati cuma sebatas kata-kata, kasihan. Mulai masuk lagi ke empati, mulai ngomongin perasaan, pikiran, mikirin, gitu ya. Aduh, itu si Ceceng tuh ya. Aduh. Kasihan dia tuh, kalau sekali masak maco tuh 2 nampan, saya mau bantuin lah sekali-sekali. Jadi kepikiran gitu. Saya mau bantuin tapi jauh ya. Saya suruh pindah ke Cikupa nggak mau sih ya. Jauh. Mulai dipikirin, kasihannya dia. Aduh, hari ini belum makan, dia belum makan gitu ya. Atau misalnya siapa lagi ya, cuma sebatas simpati nggak cukup. Setuju ibu? Mulai taruh dalam perasaan dan pikiran. Pikirin, oh iya
anaknya udah 3 bulan belum bayar uang sekolah misalnya. Itu komunitas yang kuat. Komunitas yang kuat itu nggak cuma memperhatikan sebatas kata-kata atau simpati, tapi butuh empati. Tapi setelah empati, mulai cari orang-orang yang punya perasaan dan pikiran yang sama. Kamu ngerasain gak sih? Ternyata dia tuh yang ngalamin kesulitan. Yuk, kita pikirin yuk apa yang kita bisa bantu. Sampai akhirnya timbul aksi. Amin, Ibu. Ya. Itu pentingnya saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Jangan sampai dia jatuh ke dalam lubang penderitaan yang terus menerus. Setuju? Mesti didorong. Tapi pakai kasih. Ya. Amin. Ibu-ibu yang luar biasa. Ya. Jadi mulai sekarang kita rindu dalam komunitas yang kuat. Kita perlu saling memperhatikan. Ya. Karena di Galatia 6 ayat 2 firman Tuhan bilang begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum yang terutama apa sih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sama manusia seperti amin. Bertolong-tolonglah. Ya. Itu komunitas yang kuat, ibu yang luar biasa. Jadi kalau kita mau punya komunitas yang kuat, yuk belajar memperhatikan, saling memperhatikan. Itu penting. Ya. Karena kalau enggak, saya mau bilang ya, kita akan ngalamin komunitas yang gampang dihancurkan. Ya. Udah isu-isu dari luar selesai gitu ya. Tapi kalau kita kuat di dalam, ibu-ibu, wah, pasti deh apapun serangan dari luar, pokoknya nggak bakal hancur. Setuju ya? Karena kita punya komunitas yang kuat, saling memperhatikan. Ya. Bahkan di dalam Khotbah 4 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan bilang begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang apa? Mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Sedih nggak, Boy? Sedih ya? Sedih. Jadi saya berdoa komunitas wanita tempat ini saling memperhatikan. Amin ya. Amin. Jadi kalau ada seorang yang jatuh, kita sekalian dorong. Enggak ya. Kalau ada yang jatuh, kita akan bantu angkat sama-sama. Setuju? Setuju, luar biasa ya. Sama seperti cerita, ya waktu saya persiapan saya ingat cerita apa ya, yang kira-kira menggambarkan. Oh iya, cerita orang lumpuh. Orang lumpuh, ya dia pasti nggak bisa jalan, betul ya, lumpuh, ya kan. Tapi dia butuh penolong, butuh orang lain. Firman Tuhan dibilang di Markus 2 3 sampai 5, ya. Firman Tuhan bilang begini, ada orang-orang datang membawa pada seorang lumpuh, digotong oleh berapa? 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orangnya banyak banget. Akhirnya mereka apa? Manjat ke atas rumah. Dia buka atap, turunin tuh orang lumpuh. Kira-kira susah apa mudah, ibu-ibu? Susah. Coba kalau mereka cuma sampai simpati itu 4 orang, ya, lihat orang lumpuh, kasihannya dia lumpuh ya. Yuk, gimana cara dia bawa ke Yesus ya? Gimana ya? Ah udahlah, biarinlah. Nanti biarlah Tuhan yang bekerja. Cukup sampai situ? Enggak, perlu empati, dipikirin. Ya kalau ada orang-orang lain yang gotong, ya, duit. Kalau nggak ada gimana? Terus lumpuh nih, terus di situ aja nih. Tapi karena 4 orang ini rindu, ada satu perubahan terjadi. Si orang lumpuh ini mulai, yang 4 orang ini mulai beraksi. Ya gotong, manjat, diturunin. Setuju Bu? Ya. Jadi ingat, saling memperhatikan, ya, saling tolong menolong. Ya, dan saya percaya itu salah satu ciri komunitas yang kuat. Ya, amin, ibu ya. Ketika kita saling memperhatikan, saling peduli, saya percaya Tuhan akan terus memperkuat komunitas wanita jemaat ini. Amin. Ya, itu yang pertama. Poin yang kedua,
Ibrani 10 ayat 25. Sekali lagi kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling apa? Menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Yang kedua, saling menasihati. Amin ibu-ibu. Ya, sekali lagi menasihati juga perlu pakai kasih, ya. Karena saya percaya, ya ibu, seperti tadi halnya domba, ya. Domba itu auban sekali ya. Saya pun ya, kalau malam sebelum tidur, saya kadang-kadang maunya tuh udah geletak aja di ranjang. Istri saya doa, mesbah sama anak-anak. Karena kalau saya mesbah sama anak-anak sama istri saya tuh ya, anak saya yang terakhir tuh ya jungkir balik lah, kita lagi nyanyi jadi jungkir balik sama kita, jadi kayak saya pusing sekali gitu. Ya udah capek banget gitu kan ya. Jadi ya sudah. Jadi kita tetap laksanakan ya. Ya saya aja perlu dinasihati ibu-ibu karena domba wajar ya. Coba bilang sama kalian, wajar dinasihati domba. Wajar, betul ya? Wajar, nggak apa-apa. Namanya juga domba. Ya. Perlu dinasihati. Ya. Kalau lupa diingatkan. Pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang luar biasa, firman Tuhan itu menjadi, ya firman Tuhan bilang pelita bagi hidup kita, amin. Ya, terang bagi jalan kita, itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bisa mendatangkan hikmat dalam hidup kita. Firman Tuhan itu penting banget karena berkuasa, karena firman Tuhan itu Allah itu sendiri, amin. Makanya saling menasihati, saling ingetin, ya. Karena cuma itu yang bisa kita lakukan ibu-ibu, ya. Pemimpin di tempat ini nggak bisa memaksa, tapi bisa mengingatkan. Setuju ya? Ada di sini yang kalau kelas 1 dulu dikurangin nilainya, nggak ada ya. Nggak disetrap juga ya, nggak boleh. Yang nggak satu teduh nggak boleh ibadah minggu depan, nggak ada paksaan. Setuju ibu? Tapi semuanya itu untuk kebaikan kita sendiri, amin. Ya. Firman Tuhan itu luar biasa berkuasa. Itu sebabnya penting banget. Kalau kita mau serupa dan segambar dengan Kristus, kita harus tahu, kenal lewat firman Tuhan. Amin. Kalau enggak, sulit. Makanya perlu diingat, dinasehati. Ya. Karena pemimpin di tempat ini cuma gembala ibu-ibu yang hanya bisa menggiring. Yuk ke air yang tenang. Cari apa? Sumbernya. Cuma bisa digiring ke Kristusnya kok, ya, nggak digiring ke tempat lain, ya, supaya bisa ketemu Tuhan dengan pengalaman pribadi ibu-ibu semuanya, amin. Ya, itu sebabnya penting banget untuk saling menasihati. Galatia 6 ayat 1 firman Tuhan bilang begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Amin ibu-ibu. Ya. Jadi ini penting. Kalau kita mau punya komunitas yang kuat, ya paling enggak ada dua hal ini ibu-ibu. Saling memperhatikan, saling peduli, ya. Gak cuma simpati, gak cuma empati, tapi ada aksi. Ya. Yang kedua, saling menasehati, saling mengingatkan, ya. Karena perjalanan kita masih panjang. Wah, ngomongin tujuan besar hidup ini, ibu-ibu luar biasa, sulit banget, panjang banget. Serupa dan segambar Yesus itu nggak mudah, setuju? Perlu saya dan saudara, amin. Ya, coba tengok kanan kirinya. Ternyata saya butuh kamu. Gitu. Okay. Saling menasihati, saling mengingatkan. Itu prinsip kekristenan sesungguhnya, amin. Ya, di komunitas yang kuat, cuman dua, saling memperhatikan, saling menasihati. Dan saya mau lanjutin, ibu-ibu, ada satu rahasia yang saya nggak tahu nih, ibu-ibu udah tahu belum, tentang dahsyatnya komunitas. Mau stop sampai sini atau lanjut? Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke.
Ternyata ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang kasih Tuhan, di dalam komunitas yang kuat, ya kita perlu nih saling memperhatikan, saling menasihati. Tapi kenapa kita perlu punya komunitas yang kuat? Ternyata dalam komunitas yang kuat itu ada rahasia yang besar. Rahasia. Jangan dibocorin ke komisi yang lain ya. WBI aja. Ya. Ada rahasia yang luar biasa ibu-ibu. Kalau kita hari ini punya komunitas yang kuat dan kita jalanin, saya percaya akan ada satu kuasa yang luar biasa dalam komunitas ini. Ya. Yang pertama, akan ada percepatan. Boleh bilang bersama dengan saya, percepatan. Percepatan apa, Rif? Percepatan dalam pertumbuhan baik iman, karakter, potensi dalam kehidupan ini. Firman Tuhan bilang begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Percepatan yang dimaksud adalah begini ibu-ibu. Seringkali ya, makanya sulit banget manusia itu kayak anak saya nih 4 hari belajar online gitu ya. Sulit, kenapa? Karena indera yang dipakai itu cuma melihat sama dengar. Percepatan orang manusia itu kan belajar dengan cepat ketika dia ngalamin sosialisasi. Ya, itu pertama. Kedua, manusia punya hikmat untuk bisa belajar dari orang lain langsung. Ya. Jadi, contoh nih ya, misalnya, ibu-ibu saya yakin dan percaya kalau ibu-ibu hari ini beda banget belajar masak gitu ya sama Chef Juna. Nonton di TV sama ibu-ibu ikut seminarnya, betul nggak? Beda banget karena ibu-ibu bisa ngeliat, ngerasain masakannya Chef Juna sendiri. Ibu-ibu bisa ngeliat gimana tangannya masukin garam dilempar-lempar, gitu. Kecap dimasukin semuanya dan semuanya ibu-ibu bisa lihat secara langsung. Itu beda banget sama kita nonton di TV ya. Oh, dia masukin apa gitu ya. Kadang-kadang lupa, udah nggak usah diputar balik betul ya. Lupa bumbu yang ini, aduh tuh apa tuh lupa bumbu yang itu kelewat. Nggak bisa diputar balik ibu. Tapi kalau langsung, ibu bisa bertanya lagi, dengar lagi, belajar lagi, renungin lagi, setuju? Itu perbedaannya. Makanya kalau cerita di Alkitab, Yesus cuma punya waktu 3,5 tahun, tapi dia hidup bersama dengan 12 muridnya. Dan dari 12 muridnya itu Injil bisa sampai ke seluruh dunia. 3,5 itu percepatan. Ya. Cerita Elia dan Elisa juga sama. Musa dan Yosua juga sama, ibu. Mereka belajar komunitas sehingga muncul pemimpin baru dengan cepat. Lewat apa? Komunitas. Percepatan. Ya. Jadi itu pentingnya ibu-ibu hari ini punya komunitas yang kuat. Jadi kalau mau ibu-ibu rindu nih belajar sesuatu, kumpulin bersama-sama orang belajar bareng. Ya. Sekarang tuh sekolah-sekolah sering banget ngundang orang tua untuk datang ke sekolah gitu ya. Dikasih tahu tuh anaknya ngapain aja. Dan setiap kali kita nih orang tua datang ibu, yang kita dapetin itu mereka selalu nih ya, setiap 3 bulan di akhir gitu ya, selalu kerja kelompok. Selalu ya. Karena mereka tahu bahwa kerja kelompok itu, kerja ya, belajar nggak sendirian itu hasilnya lebih cepat, lebih maksimal daripada belajar sendirian. Setuju ibu ya? Jadi kalau mau ngalamin percepatan ya, hari ini dalam komunitas wanita tempat ini perlu punya komunitas yang kuat. Amin. Setuju katakan percepatan. Tuhan akan berikan percepatan buat kita yang hari ini ngalamin komunitas yang kuat. Percayalah ya. Hari ini ibu yang luar biasa rindu, misalnya kita jangkau jiwa ya, selamatkan jiwa terhilang. Mau? Simple kok caranya. Punya komunitas yang kuat, Tuhan akan kasih percepatan ya. Tuhan kasih akan percepatan. Amin. Ya. Itu rahasia yang pertama. Ya. Yang kedua.
Rahasia yang kedua adalah pelipat gandaan. Bersama-sama dengan saya, pelipat gandaan. Di dalam komunitas yang kuat, rahasia yang kedua, kalau kita hari ini jalanin punya komunitas yang kuat, ibu yang luar biasa, akan ada pelipat gandaan. Pelipat gandaan maksudnya apa sih, Rik? Contoh nih ya, kuda, seekor kuda, dia akan bisa menarik beban sebesar 4 berapa? Saya baca dulu terus salah lagi ya. Bahaya. 4.500 kilo, sekitar 4,5 ton. Dan 2 ekor kuda harusnya 9.000 kilo, betul ya? Tapi 2 ekor kuda bisa narik 12.000 kilo. Itu kuda di Belgia katanya, kata Google ya. Kuda di Belgia. Semut, saya coba mengamati semut di Cikupa itu masih alam. Banyak binatang-binatang yang lucu. Ya kemarin di rumah mama saya ada ular di belakang gitu ya. Gigit. Semalam kita habis nongkrong di situ lagi ya. Pagi-pagi muncul ya gitu. Digetok sama bapak saya. Ularnya masih kecil gitu. Ya. Saya coba lihat semut ya, ibu coba, di dapur apalagi ya banyak semut ya. Semut dengan tubuh yang kecil, ya kalau dia sendiri dia paling bisa ngangkut 1 butir gula ya, betul ya. Tapi kalau dia berkelompok, saya lihat dia bisa gendong kecoa tuh, yang badannya berkali-kali lipat lebih besar dari dia, betul nggak sih? Dia kan kadang kumbang yang hitam-hitam gede begitu dia bisa gotong, soalnya jalan loh. Semut luar biasa ya. Ada pelipat gandaan dalam komunitas yang kuat. Apalagi angsa. Kalau dia sendirian dia nggak bisa jalan jauh. Dia perlu kelompok dan bentuk V ya kalau terbang ya. Kalau lihat di angkasa ya. Di sini ada angsa nggak? Jarang ya di Citra ya. Di Cikupa lumayan lah. Kadang-kadang ada burung terbang. Saya lihat, apalagi burung-burung di pohon-pohon tuh saya pusing lihat ya. Kalau saya tepuk tangan aja suaranya buang, semuanya keluar gitu ya. Keren banget itu. Promosi dikit. Angsa juga gitu. Angsa kalau dia terbang sendirian nggak bisa jauh. Tapi kalau dia terbang bersama-sama membentuk huruf V gitu ya, dia akan melawan angin ya. Dan waktu dia akan membuka angin itu, ibu-ibu yang luar biasa ya, dia akan bisa terbang jauh banget. Jauh. Ada pelipat gandaan. Hari ini kalau ibu-ibu yang luar biasa di sini rindu, baik dalam komunitas tempat ini ataupun kehidupan kita sehari-hari, rindu belajar sesuatu, ingat kuncinya cuma satu, ya pasti kita butuh Tuhan, pasti. Tapi terlebih dari itu, ingat ibu-ibu kita perlu komunitas yang kuat ya. Komunitas yang kuat di dalamnya harus ada saling menasihati, saling memperhatikan, setuju ya? Saling tolong menolong. Yang kedua, saling menasihati. Ingat, menasihati dengan lemah lembut ya. Tadi menolong, mendorong pakai kasih ya. Dan ada rahasia yang besar. Rahasianya ingat, ibu-ibu yang berbeza akan ada percepatan. Ibu-ibu mau belajar dengan cepat, ibu-ibu butuh orang lain. Gak bisa sendirian. Sendiri bisa, tapi mungkin hasilnya nggak semaksimal kita bersama-sama. Setuju ya ibu-ibu ya? Ya. Dan kedua, akan ada pelipat gandaan. Percayalah. Karena satu orang ya paling bisa jalan atau ngangkat berapa banyak atau berapa jauh sih, ya kan? Tapi kalau kita berdua, bertiga, ya firman Tuhan bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kita akan bisa mengangkat beban jauh lebih berat. Kita akan bisa berjalan dengan jauh lebih, bisa berjalan lebih jauh. Amin, ibu-ibu yang luar biasa. Mari kita tutup dalam doa. Mungkin dalam kehidupan ini ibu saudara, ibu yang luar biasa,
Ya kita seringkali lihat dia kayaknya iman percaya lebih kuat gitu ya, lebih bisa percaya Kristus, lebih bisa bergantung sama Kristus. Atau kok dia bisa ya punya potensi ini itu, talenta ini itu gitu ya. Saya percaya itu semua bukan apa ya, semudah jentikan jari gitu ya. Saya belajar banyak hal di gereja ini. Saya dari sekolah minggu, dari CM itu guru sekolah minggu saya, sampai sekarang jadi rekan bersama-sama ya. Itu perjalanan yang panjang dan waduh, mama saya tahu ya, saya tuh orangnya paling nggak bisa ngomong depan orang gitu ya. Saya nggak bisa banget nih tatap-tatapan mata nih ibu ya, terus ngomong berdua gitu ya. Saya nggak bisa, saya pasti keringat dingin langsung karena saya minder ya. Karena dari dulu tubuh saya segini-gini aja gitu, nggak pernah kurus karena di sekolah dibully gitu ya. Aduh ya, katanya sih mama saya kasih saya vitamin waktu kecil gitu ya. Kurus, kering, terus dikasih vitamin jadi nggak bisa kurus-kurus gitu ya. Jadi saya sekolah minder, dibully gitu ya. Kalau kita main bola, saya ditaruh paling belakang ya karena saya larinya nggak bisa cepet gitu ya. Jadi wah pokoknya lumayan apa ya, bergumul gitu ya, khususnya gambar diri gitu. Tapi bersyukur ya kita harus punya komunitas yang saling hargai ya, saling menasihati, saling memperhatikan, bukannya saling menjatuh, bukan. Jadi komunitas yang kuat itu bisa menolong seseorang yang tadinya mungkin nggak bisa apa-apa, dia akan bisa apa aja gitu. Setuju? Saya dulu nyanyi juga nggak bisa, saya ngomong depan orang saya nggak bisa. Saya kalau sekolah minggu terus ibadah remaja saya pasti keringetan. Kenapa? Karena saya nggak bisa dekat-dekat sama orang. Kesatu saya introvert gitu ya. Kedua ya saya memang minder orangnya gitu. Jadi saya pokoknya nggak tenang lah pokoknya ya. Tapi ibu saudara, ibu yang luar biasa, ya satu hal, karena komunitas yang membangun itu, karena ada orang-orang yang mendorong saya gitu. Ada orang-orang yang bilang, lu bisa kok, bisa ya. Jadi tipe-tipe kayak GM ya, bisa deh, bisa. Bisa, lu gak bisa khotbah, bisa. Lu gak bisa ngomong depan orang, bisa. Tapi itu jujur, itu memotivasi kita loh, benar gak? Apalagi di Komsel ya, kalau kita disuruh ya ngomong 15 menit, ya coba aja ambil tanggung jawabnya itu, betul ya? Karena kita lagi dilatih, diajar, dinasihati, dibangun gitu loh, saling membangun. Karena terkadang potensi itu nggak kelihatan kalau nggak ditekan, setuju? Ya, potensi itu nggak bisa keluar kalau nggak diperes gitu loh. Ya, jeruk itu nggak bisa kelihatan air jeruknya tuh manis apa enggak ketika jeruknya tuh yang nggak diperes gitu. Ya, jadi yuk mulai sekarang hari ini kita belajar apa ya, dengan rendah hati gitu ya. Kita di sini komunitas WBI tempat ini mulai fokus ya, kita mau punya komunitas yang kuat. Tapi ingat, kita perlu rendah hati, kita mau dinasihati, setuju ibu ya, mau ditolong gitu ya. Itu kuncinya. Karena saya percaya kalau kita ngelakuin itu semua ibu-ibu, akan ada percepatan, akan ada pelipat gandaan. Itu udah hukum alam ya. Apalagi kalau kita pakai hukum alam dan hukum Allah, wah luar biasa hasilnya pasti. Amin. Ibu yang luar biasa ya. Yuk mari sambil berdiri bersama-sama. Gimana? Menyatakan nama
jadi Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk komunitas wanita di Citra 1 ini Tuhan. Tuhan, kami rindu komunitas wanita ini menjadi komunitas yang kuat Tuhan, di mana komunitas ini akan saling memperhatikan, saling tolong menolong, saling membangun, saling menguatkan Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kami boleh belajar untuk saling memperhatikan Tuhan. Kami rindu komunitas wanita tempat ini Tuhan boleh saling menasihati, karena kami tahu mengikut Tuhan gak mudah. Kami tahu perjalanan masih panjang Tuhan. Itu sebabnya kami masih perlu diingatkan, kami perlu masih dinasihati Tuhan, karena kami tahu Tuhan ingin mengeluarkan semua potensi yang dalam diri kami. Untuk itu kami perlu orang lain Tuhan. Kami perlu saudara seiman kami. Kami perlu pemimpin kami perlu gembala kami Tuhan. Untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya biarlah komunitas ini, komunitas wanita ini menjadi jawaban bagi ibu-ibu di luar sana Tuhan. Mereka yang boleh mengalami masalah tantangan dalam hidup ketika mereka datang di tempat ini, mereka boleh mengalami pertumbuhan karena Kristus. Mereka boleh mendapatkan jawaban hidup Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu Engkau hadir dan Engkau menyatakan kasih-Mu bagi komunitas wanita tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh pemimpin yang ada. Biarlah Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Kami percaya bahwa pemimpin-pemimpin wanita di tempat ini, mereka boleh mengembangkan jemaat Tuhan di tempat ini, boleh semakin ke arah Kristus, boleh semakin serupa Kristus, dan boleh semakin mencintai Kristus dalam apapun situasi yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih. Selamat duduk. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya, puji Tuhan. Ibu-ibu, shalom semuanya. Ya, sebelum kita mendengarkan pengumuman selanjutnya, saya minta waktu kepada ibu-ibu kurang lebih hanya 3 menit, karena ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan. Hal ini sangat penting sekali. Baik ya. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, bahwa untuk mempunyai komunitas yang kuat minimal ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita saling mendorong di dalam kasih. Lalu yang kedua, saling menasihati atau saling mengingatkan. Baik, saya bersama dengan Ibu Yanti sebagai pembina WBI Citra 1, Komisi Wanita Betel Indonesia, mewakili seluruh jajaran pengurus WBI Citra 1. Di kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengedukasi, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, seluruh jemaat WBI di tempat ini, komunitas winner, ya. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya ingin mengingatkan, mengedukasi setiap kita semuanya malam hari ini, bagaimana kita sebagai orang percaya menjaga kasih persaudaraan dengan bijak
dalam hal keuangan. Oke, Ibu-ibu, kita pengumumannya hari ini. Mewakili Komisi WBI Citra 1, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada malam sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Apakah malam hari ini ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir? Ada? Ada? Kalau ada angkat tangan. Oke, tidak ada ya. Ada? Oke. Kami mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah sore hari ini. Ibu bukan orang asing ya. Apabila ibu belum mempunyai komunitas untuk bertumbuh dengan sukacita, kami menyambut kehadiran ibu-ibu dan bergabung bersama WBI selanjutnya. Winners Morning Prayer diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 sampai jam 6.30 WIB di GBI Citra 1. Kami mengajak ibu-ibu semua, khususnya para pelayan Tuhan yang akan melayani minggu depan, untuk bergabung dan menyatukan hati di dalam doa. Kita akan berjumpa kembali di ibadah WBI minggu depan. Firman Tuhan akan dilayani oleh PS Elia Mayron dengan tema Mengapa Yesus. Nah, kalau penasaran, ibu-ibu boleh hadir Selasa depan. Jangan lupa ajak teman, saudara, tetangga ya ibu ya, dan kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, demikian pengumuman hari ini. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kami mengundang ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Agustus untuk maju ke depan. Ya, ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Agustus untuk maju ke depan. Berdiri, kita doakan yang berulang tahun. Kemudian nanti setelah doa penutup, saya minta dengan hormat untuk Bapak Arif untuk memberikan doa berkat. Tambahkan ya Bapak, biar mereka selalu menjadi wanita yang kuat, wanita yang perkasa Tuhan, menjadi wanita penolong Tuhan bagi keluarganya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya, menjadi tiang doa bagi bangsa dan negara. Terima kasih Kau berikan kesehatan bagi mereka. Mereka boleh melayani Engkau dengan sukacita, dengan hati yang selalu mengasihi-Mu dan takut akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi mereka, Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang menjaga mereka. Berkati mereka, umur yang bertambah, kami percaya tidak ada sesuatu yang berubah karena mereka tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar terus panjang umur, sehat, damai sejahtera dan sukacita daripada Engkau mengalir di dalam kehidupan mereka. Engkau yang menuntun setiap langkah mereka dalam mereka melakukan apapun Tuhan yang mereka kerjakan. Biarlah di dalam kehidupan mereka rencana-Mu yang jadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa sore hari ini buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan Pak Arif Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan Kau tahu dari kecil dia sudah melayani Engkau Tuhan sampai sekarang ya Bapa. Aku percaya, kami percaya kasih setiamu kepada Arif tidak akan berubah Tuhan. Engkau memberkati dia di dalam pekerjaannya, di dalam Tuhan usahanya juga ya Bapa. Kau tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan buat Arif Tuhan, sehingga Tuhan setiap rencana dan rancangan-Mu terjadi dengan sempurna di dalam hidupnya. Dimanapun dia berada, dimanapun dia melayani Tuhan, selalu Tuhan ada hal-hal yang baru Kau tambahkan Tuhan.
Dia boleh selalu menjadi saluran berkat dimanapun dia berada. Saluran yang murni bagimu ya Bapa. Berkati selalu Arif, istrinya dan anak-anaknya dan semua keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap Tuhan persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan ya Bapa, sehingga semua dapat kami pakai untuk hormat kemuliaan-Mu di dalam pekerjaan-Mu di WBI Citra 1 ini ya Tuhan. Juga setiap pelayan yang sudah melayani pada hari ini Tuhan, Kau berkati sesuai Tuhan dengan apa yang mereka lakukan ya Bapa, karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhutang kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami selalu tahu Tuhan, Indonesia ada bukan sebuah kebetulan. Ada Engkau yang sudah menjadikan Indonesia. Engkau yang sudah menjadikan bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah shalom Tuhan turun buat Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun buat Indonesia Tuhan. Dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai selatan Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan Indonesia Tuhan dengan segala pulau-pulaunya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kami tahu Tuhan, kami bukan hanya melawan Tuhan segala penguasa di udara, tapi kami juga melawan Tuhan apa yang ada di hati kami. Kau melihat Tuhan, Tuhan hari-hari ini Tuhan, begitu banyak kekacauan Tuhan, tapi kami percaya satu, Engkau ada Tuhan mengendalikan Indonesia. Tuhan, Indonesia akan baik-baik saja. Indonesia akan tetap ada ya Bapa, karena Engkau ada bersama kami. Engkau tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu merendahkan diri kami Tuhan, memohon belas kasihan daripada Engkau untuk Engkau selalu melindungi Indonesia. Tuhan, Engkau Tuhan melindungi para pejabat dari pemerintahan presiden, wakil presiden, menteri sampai yang paling kecil, dimanapun Tuhan para pemimpin Tuhan berada Tuhan. Engkau yang memberkati mereka. Kau berikan roh yang takut akan Tuhan. Kami juga mengusir segala kuasa yang mencoba membelah bangsa ini di dalam nama Yesus. Roh perpecahan kami tolak di dalam nama Yesus. Roh amarah Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Biar kasih setiamu selalu menaungi Indonesia, dan kedamaian daripada surga turun buat bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing, kami siap menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Mari para wanita yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, kita katakan kita di hadapan Tuhan, tanda kita berserah di hadapan Tuhan. Dengar firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allah-Mu dan senang hatimu, senang jiwamu, senang akal budimu dan senang kekuatanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.